Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan ibadah. Tentunya di bulan Ramadan ini ada amaliyah yang dimana seseorang muslim itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa itu tidak hanya atau bukan hanya halnya menahan haus dan lapar saja, tetapi di bulan puasa ini tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam makna kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini tentunya. Baik, langsung saja pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang tata cara atau aturan-aturan kita melakukan puasa tentunya di bulan Ramadan ini, batasan-batasan atau larangan-larangan yang dimana tidak boleh kita lakukan atau boleh kita lakukan ketika kita melakukan atau menjalankan ibadah puasa. Karena tentunya dalam beribadah baik sunnah maupun wajib, kita harus mengetahui batasan-batasan atau aturan-aturan kita menjalankan. Langsung saja kita fokus pada hari ini adalah kita membahas tentang bagaimana sesuatu yang tidak membatalkan puasa, yang sesuatu itu sampai kepada rongga mulut itu tidak membatalkan. Nah, itu ada beberapa, ada 7 bagian yang dimana sesuatu itu masuk ke dalam rongga kita, tetapi tidak membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Yang pertama kita bahas dalam kitab Safinatun Najah adalah alladzi la yusfiru mimma yusillu illal jawfi sab'atan afrodin. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita itu ada 7 bagian yang tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama apa? Rupa nema perkara, jadi sesuatu atau barang ya. Perkara itu adalah barang. Terus yusilu tumeka kang tumeka ilal jaufi maring apa ya jenenge ya, rongga perut kelawan binisyanin. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga menuju ke perut tetapi kelawan binisyanin, atau karena lali atau karena lupa, karena tidak sadar, nah itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu adalah salah satu sesuatu barang yang masuk ke dalam rongga mulut kita yang menuju ke perut, kok karena lupa, karena tidak sengaja atau karena lali, nah itu tidak membatalkan puasa. Misalkan sore-sore atau mungkin siang-siang beli yang namanya ayam geprek atau chicken gitu. Terus habis sampai ke rumah lupa dimakan sampai habis, sambelnya juga pedas enak kayak gitu, terus minumnya es teh desa, ternyata lupa, oh ya ini bulan puasa ya kayak gitu. Nah ini nggak apa-apa nih kalau seperti itu, kalau memang benar-benar lupa. Tapi memang ada nggak kayak gitu kira-kira ya, minumnya es teh desa terus ayamnya ayam geprek pedas kayak gitu di bulan puasa, terus tiba-tiba oh ini lupa ya kayaknya ya. Nah itu kayaknya nggak mungkin deh ya lupa kayak gitu ya. Kalau mungkin minum atau mungkin apa nyemil kayak gitu tiba-tiba lah mungkin bisa terjadi lupa. Tapi kalau makan terus minum es teh desa kayak gitu terus santai kayak gitu kan kayaknya sengaja kayak gitu. Nah itu salah satunya sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita ketika kita lagi melaksanakan puasa, kok karena lupa atau karena lali, karena tidak sengaja, nah itu tidak membatalkan puasa. Oke, yang kedua adalah sesuatu yang sampai pada rongga sebab tidak tahu. Jadi tidak tahu karena yang tadi itu karena lupa, yang kedua adalah karena tidak tahu. Sesuatu masuk ke dalam rongga mulut kita
kita karena tidak tahu. Mungkin saking kita itu, kembali lagi bagaimana pentingnya kita melakukan suatu amaliyah atau melakukan suatu ibadah-ibadah itu, kita harus tahu dulu bagaimana ketentuannya, bagaimana caranya. Nah, tentunya kan melakukan puasa itu pastinya kita sebelum melakukan atau menjalankan puasa, kita harus mengetahui larangan-larangan yang harus dihindari ketika melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Salah satunya itu makan, minum, ya, sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita. Nah, ini juga dilarang karena akan membatalkan puasa. Salah satunya ini kita membahas sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita tapi tidak membatalkan puasa kita. Ini salah satunya tadi adalah karena lupa, kedua adalah karena tidak tahu, mungkin karena benar-benar tidak mengerti tata caranya puasa atau ketentuannya puasa, terus tiba-tiba ikut-ikutan puasa, terus kok makan kayak gitu karena saking tidak tahunya. Itu tidak masalah karena tidak. Yang ketiga adalah sesuatu yang sampai pada rongga mulut sebab dipaksa, karena dipaksa, ya, karena dipaksa ini juga tidak membatalkan puasa. Jadi sesuatu yang dipaksa, yang tidak sesuai dengan keinginan sendiri, ini juga tidak baik. Makanya ini tidak membatalkan puasanya kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengalirnya air liur di sela-sela gigi dan mulut, ya. Dan mulut sulit untuk meludahkannya karena uzur. Jadi kalau ketika kita air liur atau ludah kita sudah mengumpul kok memang susah untuk diludahkan, ini ya tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Karena tapi yang penting jangan sengaja kalian kumpulkan di mulut kalian terus lumayan ini biar enggak terlalu haus ini. Nah, ini enggak boleh. Kalau memang itu memang disengaja seperti itu, ini akan membatalkan puasa kita. Terus yang selanjutnya adalah sesuatu yang sampai pada rongga. Nah, sesuatu itu berbentuk atau misalkan kita naik motor, kita tidak memakai masker, terus ada debu masuk ke dalam mulut kita. Nah, ini tentunya tidak membatalkan puasa. Jadi sesuatu yang terbang atau berupa debu di jalan itu kalau masuk ke dalam rongga mulut kita yang sampai ke dalam perut ini tidak membatalkan puasa. Karena itu memang sudah puasa alam, ya, karena sudah tidak bisa dihindari. Paling ya dihindarinya kita tetap stay di rumah saja, tidak keluar kayak gitu. Baru mungkin tidak tidak bertemu dengan debu-debu yang berterbangan di jalan. Terus yang terakhir juga sama, sesuatu yang datang itu tiba-tiba, misalkan ada lalat atau mungkin ada nyamuk atau mungkin ada sesuatu yang terbang terus tiba-tiba masuk ke dalam mulut kita, ini tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan sengaja nih terus mulut kita buka sengaja kayak gitu biar ada sesuatu yang masuk, lumayan ini. Nah, ini malah justru nggak boleh. Jadi memang semuanya ini ya intinya adalah ketidaktahuan, kedua adalah karena memang lupa, terus memang yang ketiga adalah uzur, terus yang keempat adalah puasa alam seperti debu yang berterbangan di jalan, terus sesuatu yang terbang tiba-tiba masuk ke dalam mulut kita, ini kan semuanya itu adalah di luar kendali kita. Nah, itu yang sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita atau ke perut kita yang tidak membatalkan puasa kita. Oke, terima kasih, cukup untuk pada hari ini, mungkin bisa dilanjut di kemudian hari. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.